Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin ya tentang teori belajar dari 4 teori. Kita akan sekilas di sini ada 4 teori belajar, yaitu teori behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, yang ketiga adalah teori konstruktivisme, dan yang keempat adalah teori humanisme. Pada kesempatan kali ini kita akan terfokus kepada teori pada aliran behaviorisme ya. Teori dalam aliran behaviorisme di sini konsep dasarnya atau berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku, behavior, tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur, gitu ya. Kemudian teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, sehingga teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Kita ingat bahwasanya teori belajar dalam aliran behaviorisme, tokoh-tokoh yang berpendapat pada teori ini adalah teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov, kemudian teori koneksionisme oleh Thorndike, teori pengkondisian operan oleh Skinner, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie, dan yang kelima adalah teori kognitif sosial oleh Bandura. Pada kesempatan kali ini kita terfokus pada dua teori, yaitu teori pengkondisian oleh Pavlov dan teori koneksionisme oleh Thorndike. Oke, kita akan bahas di sini. Yang pertama adalah teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori pengkondisian klasik atau classical conditioning. Di sini kunci dari asumsi dasar atau hal-hal yang penting dari teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov di sini adalah bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan tertentu, perilaku manusia itu dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses. Proses yang pertama adalah akuisisi, yang kedua adalah fase eliminasi, dan yang ketiga fase generalisasi, dan yang keempat adalah fase diskriminasi. Bagaimana pelaksanaan dari teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov di sini? Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Ivan Pavlov, misalnya agar siswa menguasai materi tertentu, siswa harus diberikan stimulus tertentu. Stimulus ini juga harus dikondisikan. Suatu misal, belajar tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup pada mata pelajaran IPA. Guru memberikan soal kepada siswa. Bila siswa dapat menjawab dengan benar, maka diberi hadiah berupa tambahan nilai. Ingat, pemberian tambahan nilai di sini diharapkan dengan guru memberikan hadiah tersebut, anak akan semakin semangat untuk belajar. Sehingga belajar akan menjadi kebiasaan. Jika anak tersebut menganggap bahwa belajar itu sudah menjadi kebiasaannya, walaupun pada akhirnya tidak diberikan hadiah lagi oleh guru, siswa tersebut tetap semangat untuk belajar. Yang kedua adalah teori koneksionisme oleh Thorndike. Menurut teori koneksionisme di sini, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon. Stimulus biasa kita singkat dengan S, respon disingkat dengan R. Teori koneksionisme di sini contohnya adalah dalam pelaksanaan pembelajaran, contohnya adalah guru mengajukan pertanyaan. Stimulusnya, siswa menjawab pertanyaan guru tersebut. Ini adalah respon. Contoh yang lain, guru memberikan pekerjaan rumah.
Ini stimulus, kemudian siswa mengerjakan PR tersebut. Ini adalah respon. Hal tersebut berarti belajar adalah upaya untuk membentuk stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Sehingga paham ini disebut koneksionisme. Adanya koneksi antara stimulus dan respon. Guru memberikan stimulus, siswa merespon stimulus tersebut. Hukum-hukum belajar dari Thorndike. Ada 3. Yang pertama adalah hukum kesiapan, law of readiness. Yang kedua adalah hukum latihan, law of exercise. Dan yang ketiga adalah hukum akibat, law of effect. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar ini, teori Thorndike di sini pada paham aliran behaviorisme, agar siswa menguasai materi tertentu, maka langkah awal yang harus dilakukan guru adalah membentuk kesiapan siswa untuk belajar, baik kesiapan fisik maupun secara mental. Misalnya, dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian disampaikan manfaat mempelajari materi tersebut. Selanjutnya, guru mulai menyampaikan materi pelajaran. Agar pemahaman siswa menjadi lebih baik, perlu diberikan latihan-latihan soal. Misalnya, jika guru mengajarkan bagaimana menjumlahkan 2 pecahan, guru harus memberikan latihan berulang-ulang dengan soal latihan penjumlahan 2 pecahan. Agar siswa semakin bersemangat untuk berlatih, maka untuk setiap jawaban yang benar, guru memberikan reward atau hadiah. Hadiah di sini bisa berupa ungkapan verbal, misalnya pinter, kamu anak pinter, anak hebat, ya, dengan pujian-pujiannya, ataupun bisa berbentuk simbol, acungan jempol, tepukan punggung, anggukan kepala, senyuman. Itu adalah reward untuk anak. Itu sudah berpengaruh kepada psikologi anak, mereka akan semakin bersemangat untuk belajar. Begitu pula jika guru memberikan pelajaran tentang lingkungan alam dan buatan di sekitar. Guru perlu menanyakan gambar atau video sehingga siswa tertarik pada pelajaran tersebut. Ini artinya sesuai dengan hukum kesiapan, bahwa semakin siswa tertarik terhadap materi pelajaran, maka siswa tersebut semakin siap dalam mengikuti pelajaran. Kemudian, agar materi tersebut mudah diterima oleh siswa, guru memberikan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Selain dengan cara tertulis, soal tersebut bisa juga disampaikan secara lisan. Dengan cara tersebut, lama-kelamaan siswa akan menguasai materi tersebut. Tentunya, untuk jawaban benar, guru akan memberikan reward atau hadiah. Saya bisa berupa verbal, bisa berupa sikap gitu ya. Oke, demikian video sederhana tentang teori belajar behaviorisme menurut teori dari Ivan Pavlov dan Thorndike di sini. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.